by Sil and Jen. Yeay, gue Sil. Gue Jen. Hari ini kita bakal interview. Kita mau ngomongin spiritual journey-nya Jen. Sebelum masuk ke spiritual journey-nya, mungkin kita mau tahu background-nya Janet nih, childhood-nya, cerita-cerita mungkin kita nggak tahu ya, keluarga biasa kan di awal, pertemanan waktu kecil dan lain-lain. Mungkin Janet boleh cerita dulu. Cerita zaman dulu ya, pas inget-inget dulu ya, kecil itu aku lahir dari keluarga yang menurutku ya seperti keluarga pada umumnya ya, baik-baik saja sih. Menurutku baik-baik saja nih dalam arti kayak ya masih bisa ditolerir lah gitu. Cuman memang kayak papa mama itu nggak dari keluarga langsung Kristen gitu. Jadi kayak mamaku Katolik dulu, terus papaku dulu tuh sempat Buddha juga, terus akhirnya baru ke Kristen. Nah tapi itu perjalanan panjang banget lah, karena mama duluan yang bertobat baru akhirnya bisa ajak papa. Terus kalau dulu kecilnya dibilang ya kayak anak-anak pada umumnya ya, maksudnya aku tuh tipe orang yang kayak nurut-nurut aja jalanin hidup gitu, kayak apa ya, sebenarnya sekarang suka merasa sih kayak flat aja ya gitu kalau dulu ya, jalanin hidup segala macam gitu. Terus kayak keluarga juga ya sosok baik, dibilang gimana juga nggak juga gitu. Tapi memang papaku dulu didikannya lebih keras, terus kayak dia juga dunia malam lah dulu tuh gitu. Jadi sempat ada di titik terendah juga di keluarga, kayak perekonomian, terus jatuh bangun dan segala macemnya gitu. Jadi itu yang mungkin membentuk aku punya karakter lah gitu. Jadi yang kayak tough banget, tapi sebenarnya nggak se-tough itu. Jadi kayak dilihat di luar aja gitu-gitu. Ya banyak lah ceritanya. Cuman nggak terlalu yang kayak gimana banget sih. Cuman ya bersyukur di tengah keluarga yang walaupun jumpalitan gitu ya, maksudnya kayak berjuang segala macam, tapi masih sampai sekarang tuh utuh dan terus akhirnya ya udah kenal Tuhan semua, itu gitu sih. Oke, sebelum ke gimana Janet ketemu sama Tuhan, Janet tuh orang yang seperti apa sih sebelum encounter with Jesus gitu? Oke. Sebelum ketemu Tuhan ya, kayaknya gue tipe orang yang juga lumayan tertutup, susah terbuka sama orang, karena kayak dulu merasa nggak ada orang yang bisa dipercayai ya gitu. Terus nggak gitu, sama sih kayak Mas Silvi tadi yang mungkin cerita tentang perkenalan juga, nggak mau terlalu trust sama orang gitu, karena banyak dikecewakan. Terus juga lumayan keras, orangnya lumayan keras. Kalau orang bilangnya dulu ya itu kayak jutek dan galak gitu. Pokoknya Galak ya? iya galak. Gue tuh dulu galak sih katanya. Sekarang? Senggol bacok gitulah. Hah? Sekarang Mungkin lebih ke baik gila ya, lebih ke gila. Galak sama gila, ya boleh lah. Oke. Iya. Pastinya banyak dong, maksudnya kejadian-kejadian pengalaman yang membentuk Janet sebelum Janet tuh ketemu sama Tuhan. Iya nggak sih? Mungkin Iya. dari pertemanan atau dulu pernah ngalamin apa di keluarga yang pastinya kalau masa kecil kita ngomongin soal trauma-trauma gitu ya. Ada nggak sih apa pengalaman yang mungkin masih diinget banget yang ngebentuk Janet tuh pas sebelum ketemu sama Tuhan gitu? Kayaknya mungkin karena ngelihat pertama kalau di keluarga ya, maksudnya keluarga karena hubungan orang tua nggak, dulunya sebelum kenal Tuhan tuh nggak sebaik itu ya, berantem. Tapi lucunya tuh kalau dulu tuh selalu merasa kayak itu kayak hal yang biasa, ngerti nggak? Karena kayak semua keluarga kayak gitu deh. Jadi gue tuh selalu memaklumi gitu loh, kayak oh ya udahlah. Tapi ternyata tuh pasti ada membentuk karakter dan membuat gue jadi kayak sempet takut gitu loh, sempet kayak merasa nanti kalau misalnya berkeluarga gimana gitu, sempat ada pikiran-pikiran kayak gitu. Terus kedua juga kan sempat merasakan kan di titik terendah juga keluarga gitu, terus kayak harus kayak jadi mikirnya nggak boleh sampai gagal lah dalam hidup gitu, kayak harus bisa menaikkan keluarga, naikkan harta martabat keluarga gitu, kayak gitu. Terus jadi punya eager iya, itu untuk keluarga gue nih harus lebih tinggi martabatnya daripada yang sekarang gitu. Iya, ya maksudnya intinya berkontribusi lah sebagai sebagai anak gitu kan. Tapi mungkin outputnya jadi kayak lebih terlalu independen, terlalu mandiri gitu. Tapi sebenarnya outputnya jadinya ya kurang baik karakternya gitu. Kayak sensitif banget.
dulu sih gue ngerasa gue kayak gitu, gue sensitif banget, gue galak, gue jutek. Kayak gue dulu kan punya mbak ya, gue bisa marahin mbak gue gitu. Pas kalau diinget-inget lagi kayak ya ampun Janet gitu, ngapain sih lu gitu. Kayak maksudnya suka ngomel-ngomel, terus kalau misalnya ada orang ngomong apa tuh kayak sensitifnya tuh main tinggi gitu. Terus kayak nggak mau terlalu deket sama orang banget juga gitu. Kayak ya deket karena tahu kalau deket pasti dikecewain gitu, jadi kayak buat apa. Begitu juga di pertemanan sama, karena dulu tuh gue tipikalnya deket sama orang tuh kayak satu gue deket banget, terus satu gue deket banget gitu. Jadi kayak ya udah kalau misalnya tiba-tiba, dan selalu kayak gue dikecewakan ketika gue lagi deket itu. Jadi kayak gue ya udahlah gitu, maksudnya ngapain gitu. Jadi kayak udahlah. Nah terus kayak cerita sampai akhirnya pertama tuh di keluarga adalah mama yang kenal Tuhan kan. Nah dari jadi lihat perjuangan dia, bagaimana dia ngajak ke keluarga untuk bisa kenal Tuhan. Dia doain, dia puasa, dia kayak doain bokap supaya ke jalan yang benar, terus dia doain keluarga gitu. Jadi dari situ tuh suka nemenin ke gereja gitu kan, sekolah minggu gitu ikut, tapi kayak cuma sekadar nemenin doang, nggak yang mengalami Tuhan sama sekali gitu. Terus ya hidupnya, gue berasanya kalau dulu hidupnya tuh kayak nggak guna, useless, terus kayak nggak damai, ya pokoknya flat gitu. Kayak ya jalanin hidup tuh nggak bergairah gitu. Walaupun sebenarnya kayak kalau ngomongin soal perekonomian dulu gitu pas masih kecil kayak sempat merasakan enak banget juga gitu, karena kan sempat di atas juga gitu. Tapi kayak ya biasa aja keluarganya, karena mungkin dulu kan bokap juga kayak di dunianya yang entertainment dan dunia malam tuh kayak cukup jarang ketemu gitu-gitu kan gitu. Jadi itu sih, dari situ membentuk karakter gue yang tadi sempat gue mention itu pas belum kenal Tuhan. Nah turning point-nya tuh pas di remaja. Jadi pas gue SMP 2 apa 3 gitu. Jadi temen kelas gue, temen deket lah, dia tuh ngajakin ke gereja. Jadi nah itu kan sebelum ke gereja itu ikut papa mama doang segala macem gitu. Cuman gue kayak ya tahu Tuhan, mengalami sekolah minggu segala macem, tapi kayak nggak bener-bener tahu Tuhan, cuma sekedar ikut orang tua. Kayak gue harus sekolah minggu tiap minggu, gue karena bisa dapat makanan, gue main sama teman, ngumpul, udah gitu. Nah tapi pas titik poin itu di SMP kelas 3 sampai 3 atau sampai 2 lupa ya, menuju ke 17 tahun lah. Nah itu tuh gue diajak temen gue buat ikut kayak gerejanya khusus youth. Jadi benar-benar semua anak remaja, seumuran semua sama, gereja kecil gitu. Terus pas diajak, gue bilang kok kayaknya beda ya. Pas pertama kali first impression gue dateng, semuanya anak-anak muda seumur gue. Terus kayak kok semuanya gila ya, kayak happy gitu, kayak semangat banget memuji Tuhan gitu kan. Kayak beda vibe-nya gitu. Dan ketika diajak, pas gue dateng, gue kayak merasa diberkati gitu loh. Kayak gue merasa kayak ini hangat banget, ini kok kayak diterima banget, ini kayak home gitu. Jadi pas first impressionnya tuh udah ngerasa gitu, karena pas datangnya disambut halo gitu kan, apa namanya, teman ini ya, iya gitu. Terus kayak gue merasa hangat banget. Nah dari situ tuh lumayan bikin kayak doain kok kayaknya beda ya gitu, kayaknya pengen di situ gitu. Nah terus dari situlah berjalan dan akhirnya lumayan mengalami Tuhan itu. Ikut ada satu momen kayak encounter gitu sama Tuhan, encounter camp lah ya. Nah itu encounter camp itu khusus anak remaja juga. Nah di situ gue mengalami Tuhan tentang hati Bapak. Kayak gue ternyata gue selama ini ada punya kepahitan ya, oh ternyata selama ini gue ada luka batin ya gitu. Itu kayak dibongkar semua gitu. Terus kayak disitulah titik poinnya akhirnya gue dibaptis. Jadi journey-nya tuh di situ gue mengalami Tuhan, terima bahasa roh juga, terus mengampuni gitu-gitu tuh di situ. Dan dari perjalanan prosesnya itu nggak langsung sih, maksudnya nggak langsung kayak bisa mengampuni segala macam gitu. Tapi di situ gue terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ingat banget SMP 3 gue baptis di gereja sendiri, dan gue nggak bareng sama keluarga, dan gue akhirnya memutuskan untuk bertumbuh di sana dan melayani di sana. Nah disitulah baru Tuhan proses gitu, ternyata masih banyak yang belum dipulihkan segala macam. Tapi menariknya dan anehnya, menurut gue tuh dulu aneh ya, kayak maksudnya orang-orang sekitar gue, kayak pemimpin gue, mentor gue dulu, kayak teman-teman gitu, kayak selalu mengingatkan, kayak selalu apa ya, encourage kayak ayo lu bisa gitu. Kalau ada sesuatu tuh kayak apa ya, selalu diingetin untuk bisa mengampuni gitu. Nah itu hal-hal yang makin ngerasa kayak buat apa juga deh kayak gitu untuk ngingetin gue gitu. Jadi gue merasa kok kayaknya orang-orang ini cukup memberkati gue banget gitu, kayak kasihnya dia kalau dia mau sampai begitu melayani orang gitu lah. Akhirnya disingkat cerita
Ya udah dari situ gue diproses sama Tuhan dan melayani sama mengampuni di momen itu tuh pas masih remaja tuh momen-momen luar biasa banget lah gitu. Kayak gue merasa punya rumah kedua. Jadi kayak dulu tuh akhirnya pas udah kenal Tuhan ya tuh kayak tiap hari seminggu berapa kali kayak ke gereja. Kayak gereja sama rumah deket banget, kayak bisa jalan kaki kadang. Terus kayak tiap Sabtu komsel, terus kayak ke gereja bareng, jalan kaki gitu. Kayak ya maksudnya benar-benar momen yang benar-benar bertemu Tuhannya tuh lewat komunitas juga. Makanya kenapa pelayanan sekarang komunitas. Terus juga ya karena ada orang-orang yang duluan pernah doain dan kayak sebegitu mengasihinya gue, kayak gue ngerasa kayaknya gue nggak dapetin itu di rumah sih gitu, kayak biasa aja. Maksudnya mereka nggak begitu kenalin Tuhan sama gue, tapi kok ada orang-orang yang kayak gitu doain sampai bahkan kayak dia nangis depan gue bilang kayak, gue kan ini masalah hidup gue ya, kenapa lu yang kayak begitu gitu. Saya kayak sebegitunya dan gue merasakan banget Tuhan tuh ada di dalam hidup mereka. Ya udahlah, singkat cerita ya makanya bisa sampai sekarang lah itu. Kan tadi lu cerita kalau keluarga lu tuh bukan backgroundnya dari pengikut Kristus ya. Nah, ketika di momen itu orang tua gimana? Oh pas gue udah terima Tuhan itu bokap udah bertobat. Oh, bokap Udah. justru bertobat dulu ya. Bertobat ya duluan sih. Ya itu dia juga masih diproses, tapi setidaknya udah satu keluarga udah ikut Tuhan, udah ke gereja bareng juga udah gitu. Tapi bener-bener kayak perjumpaan gue tuh adalah di saat gue dibaptis itu. Di saat dibaptis. Detailed momennya tuh gimana sih? Detailed moment lo waktu encounter sama Tuhan itu kan orang beda-beda tuh. Kayaknya ini ya bener-bener didikte untuk terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Jadi waktu itu gue didoain, terus dia bilang sebut Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Itu gue nggak pernah merasakan dan mengalami itu. Jadi kayak mengalami, maksudnya benar-benar mengalami didikte untuk terima Tuhan. Jadi disebutin aku terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dan Tuhan masuk ke dalam hatiku. Wah itu kayak apa ya, terharu banget lah. Maksudnya kayak oh gila ya, selama ini Tuhan satu-satunya yang menjadi juru selamat. Dan dari situ ketika terima itu dibaptis ya baru deh bener-bener mulai. Oke, terus proses perubahan hidup apa yang terjadi setelah itu? Pertama adalah mengampuni diri sendiri, mengampuni orang tua, bokap, mengampuni diri sendiri, mengampuni bokap. Itu dua pertama sih. Pertama itu dulu. Jadi beda banget pas ketika udah bisa mengampuni sama diri sendiri juga. Struggle apa sih yang dihadapi sampai mengampuni itu jadi hal yang susah banget untuk tadi bokap sama diri sendiri? Apa yang dulu tuh dialami sampai sesulit itu mengampuni gitu, sampai susah gitu? Ya karena mungkin karena ngelihat perlakuan kan, karena perlakuan ke gua dan segala macam, ke orang tua, ke nyokap segala gitu. Jadi kan pasti sakit hati lah. Kayak gitu. Terus kayak ya dulu nggak ngerti kalau dulu tuh gue malah nggak tahu kalau gue pahit. Jadi gue bukan tipe yang gue tahu. Jadi pas ketika gue ngomong dan lain-lain terus baru dikasih tahu kayaknya sebenarnya kamu tuh sakit gitu. Terus kalau diri sendiri ya karena merasa kayak nggak berguna, terus kayak merasa kayak hidup gue tuh gini-gini aja, flat gitu. Kayak gue merasa kayak dulu tuh gue suka merasa kayak gue tuh nggak pantas, gue nggak layak, gue tuh kayak emang nggak ada yang mau teman sama gue juga, kayak gue tuh nggak pintar. Pokoknya gue selalu menyalahkan diri gue karena gue merasa kayak gue I'm not good gitu loh, kayak biasa aja, ngerti nggak sih? Jadi kayak orang lain tuh lebih penting, orang lain gitu. Gue selalu merasa kayak gitu. Terus dulu gue pernah mengalami ceritanya gimana ya? Nah, pokoknya gue pernah mengalami satu momen tuh kayak semacam pelecehan juga sih sebenarnya. Tapi kayak itu pas kecil, cuman gue tuh kayak lebih jadi kayak takut sih. Jadi after itunya lebih ketakut dan lebih merasa kayak ya itu nggak berguna dan lain-lainnya gitu sih. Oke. Dan cara ampuh untuk mengampuni waktu itu gimana? Setelah encounter sama Tuhan, akhirnya ada banyak proses perubahan hidup kan. Dan tadi lo bilang salah satunya itu mengampuni. Nah, prosesnya itu seperti apa gitu? Prosesnya yaitu selalu nggak pernah jauhin Tuhan. Maksudnya karena kan ketika kita mengampuni pun maksudnya ada momen dimana pasti lu jatuh lagi gitu, kayak down lagi, terus suka inget lagi gitu loh. Apalagi kan namanya orang kan karakter
nggak bakal bisa berubah kan. Maksudnya itu yang bikin lu sakit gitu kan, nggak bisa mengampuni. Terus apalagi juga misalnya intimidasi dan segala macem. Kalau gue dulu ya caranya adalah tetap nggak pernah jauhin pertemuan ibadah, itu ada ayatnya tuh, nggak pernah jauhin Tuhan, jauhin pertemuan ibadah. Dan gue selalu sebisa mungkin ya kayak aktif terus dalam kegiatan dalam gereja gitu. Gue selalu di lingkaran orang-orang yang juga dalam Tuhan gitu, kayak gue lebih perbanyak waktu sama mereka. Sama adalah dengan melayani. Itu kan proses perubahan setelah lo encounter sama Tuhan. Terus kalau misalkan yang gue kenal sama lo itu kan sekarang lo menemukan purpose hidup lo itu melayani di marketplace kan. Berarti kan sampai ada di momen dimana lo akhirnya menemukan purpose itu ada prosesnya dong. Ada. Nah, apa yang dialami sampai bisa ke sana? Oke. Jadi kalau itu singkat cerita, tuh gue sempat ada dalam pemuridan di gereja, dan di pemuridan gereja itu lagi ngomongin soal purpose dan visi misi dalam hidup. Jadi pas SMP itu nggak lama ikut encounter, terus ada materi lagi lah tentang pemuridan. Terus kayak di situ gembala sidang gue tuh kayak ngomong kayak kamu harus tulis deh visi misi hidupmu apa, purpose yang Tuhan taruh. Terus gue kayak apaan, gue bilang gue nggak tahu, gue bilang gitu kan, kayak gue nggak ada bayangan apa-apa gitu. Gue cuman kayak, tapi di situ momen gue selalu berdoa juga. After dari itu gue berdoa untuk kayak Tuhan apa yang Tuhan taruh, kayak mulai merasa kan ketika kita mulai ketemu, saya mengalami Tuhan kan, kita mulai merasa kayak diisi kan, dan kita merasa kayak hidup kita ternyata berharga di mata Tuhan gitu kan. Makanya akhirnya kayak oh berarti ada sesuatu nih gitu. Nah disitulah mulai merasa kayak hidup gue kayaknya nggak gini-gini aja gitu, kayak ada sesuatu yang pasti Tuhan percayakan kan gitu, tapi nggak tahu apa. Dan selama masa itu cuman cukup setia aja sama apa yang Tuhan kasih, kayak pelayanan apapun aku kerjakan, sekolah, terus kayak apa yang aku suka aku lakukan dan segala macam gitu. Nah sampainya di momen dimana disuruh tulis, terus ya itu cuman nulis kayak cuman bilang kayak apa ya, aku suka di dunianya ini entertainment, kreatif, bla bla bla, media gitu-gitu. Terus kayak itu masih SMP loh, belum SMA ya. Terus habis itu one day kayak bakal bisa punya komunitas juga, dan atau nggak punya perkumpulan, organisasi atau company yang kayak isinya anak-anak muda yang mau di dalam Tuhan, yang mau punya talenta di bidang sama-sama, di bidang yang kreatif ataupun apapun, tapi semuanya anak-anak Tuhan. Itu gue cuma ngomong kayak gitu, gue tulis tuh. Terus habis itu dia bilang pokoknya doain itu tiap hari, kamu bawa ke dalam Tuhan, dan sekarang kamu lakukan aja yang sekarang Tuhan percayakan. Dia cuma ngomong kayak gitu. Ya dari situ ya udah, dari situ gue doain terus gitu. Gue doain tiap hari, gue doain gitu. Dan bahkan pun nggak ada bayangan kayak gimana kayak sekarang jadi punya ministry marketplace tuh, nggak ada bayangan sama sekali gitu. Tapi gue inget bener-bener exactly itu sama lah kurang lebih dengan apa yang ditulis itu gitu. Dari situ sih ya itu semakin lagi merasa kayak penantian yang lama itu doain terus apa nggak tahu juga kayak ini jalannya kemana sih nggak tahu gitu, tapi udah tetap setia terus. Tapi itu yang salah satunya juga membuat semakin dipulihkan lah. Jadi dengan kita doain terus, dengan kita kayak mencari itu, malah pemulihannya satu-satu tuh Tuhan kasih juga buat kita kekuatan segala macam. Makanya kayak nggak pernah jauh dari track itulah. Karena kita sendiri mencari ya, mau dibawa kemana ya, makanya akhirnya wah nyanyi. Oke, wow, luar biasa sih. Penasaran sih sama spiritual journey-nya Janet di pekerjaan yang sekarang ditempatkan gitu. Karena kan memang Janet nih kalau kita kenal pelayanannya marketplace banget nih. Iya gak sih? Jadi kayak penasaran aja spiritual journey di mungkin Social Bread. Karena gue juga tahu lah ya ceritanya juglak-juglukan ya. Jungkat-jungkit. Iya, jungkat-jungkit ya. Mungkin ada yang mau di-sharingin soal spiritual journey di marketplace ini gitu. Ya, kalau spiritual journey marketplace nih panjang juga ceritanya lah. Ini kayak kerjaan yang gue selalu akhirnya percaya dan yakin bahwa marketplace adalah is a ministry juga. Kayak dimanapun kita ditempatkan Tuhan pakai gitu. Dan ini journey-nya ternyata tuh cukup mirip sama apa yang divisi yang aku tulis dan aku doakan itu selama SMP sampai kuliah. Sampai kuliahku pun juga kan berhubungannya dengan komunikasi kan, kayak
walaupun aku suka ngomong tapi ternyata komunikasi itu harus belajar ngomong. Ya maksudnya banyak banget yang dipelajari gitu. Dan di kuliah komunikasi itu lulus dari sana pun juga akhirnya berhubungannya dengan kreatif, digital, dan media. Jadi kayak apa yang doakan Tuhan arahkan juga sama persis gitu. Nah jadi kalau ngomongin runut-runut sampai sekarang, kayak emang udah di plan sama Tuhan kurang lebih kayak gini gitu. Dan spiritual journey-nya mungkin lebih kepada pekerjaan kita itu pelayanan buat Tuhan juga. Dan kalau di Social Bread ya, kita selalu mikirin bahwa apa yang kita lakukan itu ngasih impact buat orang lain. Nah salah satu value kita juga adalah impactful. Ya karena impactful itu berdampak, itu berbuah dan dinikmati buahnya buat orang lain, tuh salah satu yang menjadi drive ngedrive kita untuk bisa sampai sekarang gitu loh. Kayak Social Bread salah satunya dengan punya value itu gitu. Panjang banget sih kalau spiritual journey, cuman Tuhan bisa bawa sampai sekarang itu semua karena bener-bener semua karena rencana Tuhan gitu. Jadi kita selalu melangkah karena Tuhan ngomong apa setiap tahun. Jadi Tuhan kasih ini apa, kita jalanin. Tuhan kasih ini apa, jalanin. Memang terutama sih memang lebih ke Koedo ya. Misalnya kan sebagai CEO-nya biasanya turun dari dia, nanti konfirmasi ke kita. Tapi aku pun juga doain gitu, apa yang Tuhan taruh tahun pertama, apa yang Tuhan taruh, kita jalanin. Kedua, tetap setia gitu-gitu. Jadi di dalam marketplace pun Tuhan juga punya perjalanan ya spiritual juga gitu yang taruh di kita gitu. Dan salah satunya juga kayak isinya di sini anak-anak muda, terus begitu para pembisnis juga, dan mostly juga kebanyakan yang punya value yang sama juga sama kita gitu. Jadi nge-support banget pelayanan kita gitu. Jadi mereka ada di dalam bagian pelayanan kita juga gitu. Jadi ya sama, ketika kita bisa melayani di mereka, menolong mereka, mereka diberkati, mereka pun juga bisa memberkati orang-orang yang ditempatkan di hidup mereka juga, which is adalah company-nya dia sendiri, kerjanya orang-orangnya gitu. Jadi ternyata itu bisa loh untuk melayani banyak orang gitu dan menolong banyak orang gitu. Jadi ya, dan selalu percaya kalau Tuhan masih tetap bekerja dan selalu punya rencana buat Social Bread, karena kita tahu ini punya dia gitu, ini punya dia, dan dia yang ngatur, dia yang mau ini bawa kemana udah terserah Tuhan lah gitu. Jadi sangat diingatkan selalu setiap tahunnya bahwa nggak bisa tanpa Tuhan untuk ngejalanin ini semua. Sometimes kan kita kadang suka mengotak-otakan kayak pekerjaan itu di luar Tuhan, pelayanan itu sama Tuhan. Tapi ternyata bukti dari Tuhan itu tetap ada dalam pekerjaan adalah ya sastra Social Bread. Gue mengalami bahwa ya ini tuh ada karena Tuhan gitu, benar-benar karena dia yang menyetujui dan mengizinkan bisa terjadi dan bisa sampai sekarang kayak gitu sih. Mau tahu dong perubahan Janet sebelum dan sesudah mengenal Tuhan? Itu apa aja? Mau tahu aja tuh tau banget. Wah. Perubahannya yang pasti pertama ya dari awalnya gue tipenya yang sensitif, mungkin galak, terus jutek, terus ngeliat orang tuh kayak susah terbuka juga, malas untuk hubungan sama orang terlalu lebih dalam gitu. Terus trust issue cukup kuat ya. Pas kenal Tuhan kayak belajar untuk melihat segala sesuatu sudut pandangnya Tuhan. Beda sih, itu yang benar-benar mempengaruhi semua karakternya. Ya sebenarnya kayak sesimpel as kayak buah-buah roh sama daging kan, daging ke roh. Itu tuh yang cukup mengembangkan. Kayak dulu gue juga kan lumayan tipe yang terlambatnya telat ya. Terlambatnya telat gitu. Terlambatnya telat, sorry. Bandelnya telat. sorry. Makanya gue kayak, oh ini orang ngaret kayaknya. Ngaret gitu. Jadi kayak telatnya telat gitu. Ternyata bandelnya telat ya. Oke, jadi ya dulu gue tuh juga salah satu yang bandelnya telat. Jadi kayak sempet lah lumayan terikat juga dengan minum, terus kayak dengan suka ke klub juga dulu gitu. Ya itu semua daging kan. Nah ketika ketemu saya loh ya telat banget kan. Makanya jumpalitannya banyak banget. Tapi setelah benar-benar punya mindsetnya itu Tuhan, terus lebih dekat sama Tuhan, lebih banyak dibanyakin rohnya, karena gue percaya daging itu akan lemah, Tuhan tuh daging itu lemah. Gue takut bener kan? Bener. Sampai takut salah. Nah jadi rohnya itu yang makanya lebih dibanyakin lah, karena daging itu sih lemah kan, jadi makanya diperbanyak kekuatan rohnya dari Roh Kudus, makanya akhirnya jadi bisa menangkal semua kedagingan itu. Itu sih.
Oke, sebenarnya ini gue ada satu pertanyaan lagi. Tapi sebenarnya tuh kita bisa bikin satu episode khusus untuk ini. Tapi mungkin secara singkat aja kali. Ya. Spiritual journey lo dalam pelayanan. Spiritual journey dalam pelayanan panjang banget, tapi gue percaya pertama adalah Tuhan selalu percayakan dari hal-hal yang kecil, dan gue tuh benar-benar belajar melayani dari benar-benar nol, kayak kita kerja aja gitu ya, apapun tuh gue mau lakukan buat Tuhan gitu. Dan justru gue menemukan banyak talenta karunia yang gue nggak tahu ternyata gue bisa. Itu ketika gue melayani Tuhan, karena kayak kertas kosong cuman pengen diisi aja sama Tuhan, ya udah gue coba melayani gitu, dan apapun yang dipercayakan gue mau ambil, terus setia sama hal yang kecil ya, sampai akhirnya Tuhan kasih perkara yang lebih besar. Jadi pelayanan pun juga kita bisa bertumbuh kok, nggak cuma di situ-situ aja. Makanya itu. Terus kedua adalah nggak fokus sama manusia ya, kayak setiap kali ada manusia yang mengecewakan, namanya kita berorganisasi masih di dunia ya, itu pasti bisa mengecewakan kita, tapi karena kita fokusnya buat Tuhan, itu tuh kayak jadi hal yang nggak terlalu penting. Jadi gue nggak pernah kayak sampai akhirnya masukin ke hati terus kayak gue jadi down terus nggak mau melayani Tuhan, tuh gue nggak pernah. Dari dulu gue selalu berkomitmen sampai kapanpun gue melayani Tuhan sampai Tuhan panggil gitu, karena itu ya apa yang paling gue pegang lah untuk benar-benar berjalan sama Tuhan ya. Karena dalam melayani pun juga malah semakin bertumbuh gitu loh, karena malah makin perjalanan sama Tuhannya tuh malah makin kaya, makin kuat gitu loh gitu. Jadi itu sih keren, setuju. Kita bisa bikin episode khusus untuk ngomongin melayani ya, karena melayani itu kayak luas sangat banget, luas gitu. Oke, janji pertanyaan terakhir. Vision dari spiritual journey abis ini nih, kira-kira apa sih yang lagi dilakukan dan mau dilakukan setelah ini dalam spiritual journey-nya Jen ke depan? Karena bentar lagi akan pasti ini ngejalin spiritual journey juga yang sekarang kita buat ini kan salah satunya baru juga ya. Itu pertama. Kedua, dan kedepannya gue tuh punya kerinduan, gue pernah ngomong juga sama Yusuf Maksudfi kayaknya kayak one day gue bisa punya foundation gitu. Tahu kenapa, maksudnya sampai sekarang Tuhan masih kasih hati untuk anak-anak muda gitu, tapi ini spesifiknya apa, gue lebih kepada panggilannya buat mereka yang mencari jati diri, terus maksudnya kayak mungkin in the pekerjaannya mereka, masa depannya seperti apa, dan mereka bisa find their purpose juga untuk melayani Tuhan gitu. Jadi kayak gue ngebayangin sebenarnya kayak social bar, tapi kedepannya kayak bisa ada foundation lagi yang isinya tuh anak-anak muda yang berkomunitas juga ya. Gue punya tempatnya itu, dan khusus untuk membantu mereka juga, misalnya mereka mau explore talenta mereka gitu, tapi misalnya mereka nggak punya wadahnya, gue akan bantu untuk bisa find out itu gitu, sampai akhirnya mereka bisa jalanin itu, dan ya mereka bisa berkatin orang lain gitu. Jadi gue suka banget dikelilingin sama anak-anak muda, karena gue pengen sampai tua gue tetap jiwa muda. Kayak iya, kayak maksudnya even gue udah tua gitu, karena gue cukup terinspirasi sama mentor gue juga di Gereja Lama. Dia sampai sekarang udah punya anaknya udah mau married gitu, tapi dia tetap melayani di area anak muda, remaja pemuda. Karena menurut gue itu yang selalu bikin kayak semangat, terus kayak selalu mengingat pas gue remaja dulu, kayak gue remaja dulu tuh kayak apa sih, Tuhan pakainya kayak apa. Jadi ngingetkan gue pas ketika udah mulai misalnya kan menjaki 40 tahun atau apa gitu. Jadi kayak apa ya, semangatnya, apinya tuh selalu ada gitu, spiritnya tuh selalu ada, sama kayak dulu main di komunitas, dulu punya hati gitu. Jadi ya itu panggilan yang cukup kuat juga sih, dan ya yang mau terus dijalani. Makanya dengan ya tetap setia sama apa yang sekarang dikerjakan, karena kita di kedepannya tahu pasti akan ada waktunya juga gitu. Janet tuh memang selalu panggilannya ada di anak muda ya, karena aku masih muda. Oh iya. Thank you banget Janet udah diceritain spiritual journey-nya. Aku percaya setiap spiritual journey semua orang bersama dengan Tuhan itu pasti memberkati semua orang ya. Yes. Ya, jadi bakar api semangatnya terus, api cinta Tuhannya terus gitu ya. Enjoy your spiritual journey with Jesus. God bless you.